Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Amma ba'du, yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Bambang. Kebetulan tadi malam langsung ketemu, saya survei. Soalnya belum pernah ketemu, belum pernah datang ke masjid ini. Survei dulu, ternyata Google Maps nyampe di Masjid Baitul Ihsan. Masuk nanya, ternyata ditunjukkan ke sini. Tapi dapat dua, karena nanti Idul Fitri saya ditugaskan di sana. Jadi dua-duanya dapat. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua DMI Bekasi Utara, Bapak Ki Haji Hasan Toha. Yang saya hormati wakil beliau Ki Haji Wasi'un, yang insya Allah luas, sesuai dengan namanya, ilmunya luas. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa MC pagi ini Sekretaris DMI Ustadz Nasikin, dan selaku seksi dakwah Ustadz Haji Amal Santoso. Masya Allah, mudah-mudahan terus santoso sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa bendahara DMI Bapak Haji Partoyo, yang kata beliau tadi oli. Kalau nggak ada oli, nggak lancar ke sini, pakai oli ini motor. Termasuk tadi sahur pakai oli. Yang saya hormati para jamaah sekalian, para hujjaj, para asatid, para kiai, ibu-ibu yang datang pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kedatangan kita bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sering ayat ini dibawa, termasuk Ki Haji Santosa ketika ngisi di Masjid Asy-Syuhada di tempat saya tinggal. Ayat yang sering disampaikan di dalam bulan Ramadan ini, ayat berulang-ulang. Kita selaku pendengar jangan sampai bosan sedikit. 1000 kali, 1 miliar sekalipun itu ayat diulang, pasti ada pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang membaca dapat pahala, yang mendengar juga dapat pahala. Saya akan bahas ini dari sisi ketakwaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sepi, mentang-mentang adem jadi sepi jadinya. Bismillahirrahmanirrahim. Terpaksa ribet amat ini Ustaz. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini orang beriman dipanggil dengan mesra oleh Allah. Wahai orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Ini orang muslim saja nggak dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil level kedua, muslim, mukmin yang dipanggil. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa orang muslim tidak dipanggil?
ternyata masih ada orang muslim yang dia tidak mau puasa di bulan Ramadan. Maka dia dipanggil oleh Allah. Yang dipanggil level kedua, orang yang beriman. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Tujuan akhirnya la'allakum tattaqun. Level ketiga, muslim, mukmin, muttaqin. Jadi kita diwajibkan berpuasa oleh Allah, kita dididik oleh Allah di bulan Ramadan ini supaya menjadi hamba Allah yang muttaqin. Apa itu muttaqin? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, apapun yang diperintah oleh Allah wajib kita jalankan, dan apa yang dilarang oleh Allah wajib kita jauhi. Salat wajib tidak? Puasa, zakat, umroh, haji wajib bagi yang sudah mampu. Mencuri dilarang, korupsi, merampok, duduk di motor orang. Nah, ini sering terjadi di masyarakat, duduk di motor orang. Ini dosa yang tidak terasa. Larangan ini, zalim, duduk di motor orang, tidak bilang-bilang kepada yang punya. Nama istilahnya dalam fikih namanya gosob. Ogen, sotba, gosob. Duduk di motor orang, pertama dosa duduk, enggak bilang-bilang. Nomor dua, bercermin di sepion orang. Karena nggak pas, diputer-puter. Kurang pas dengan muka kita. 3 dosa nggak terasa. Karena kekencangan motornya somplak. Apa somplak itu? Patah. Karena kekencangan motornya 4 dosa nggak terasa. Dan yang terakhir, standar orang jadi miring. Standar motor orang jadi miring, jadi 5 dosa di jam yang sama nggak terasa. Kira-kira ada nggak yang begini ya? Banyak ternyata nggak terasa ini di masyarakat. Duduk di motor orang itu hukumnya gosab. Bahasa Arabnya gosob. Contoh yang kedua, make sandal jepit orang, mentang-mentang sandalnya bagus, kulit, sepatunya kulit, takut kena air, dilepas sandal sendiri, pakai sandal jepit punya orang, nggak bilang-bilang. Dosa tidak? Dosa. Ini nggak terasa. Suatkan sandal udah jelek, walaupun jelek itu punya siapa? Nggak bilang-bilang. Ini namanya gosap. Ini bagi orang mutakin nggak mau. Mutakin itu betul-betul takut kepada Allah dimanapun. Sampai duduk di motor orang saja nggak mau, apalagi korupsi, mencuri dan lain sebagainya. Kalau Islam diamalkan, maka aman ini negara. Tidak mau korupsi, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan CCTV, masjid ada CCTV-nya, kantor ada CCTV-nya, itu terbatas, ngaling sedikit nggak kelihatan. Tapi kalau Allah, di mana mau ditutupi? Bisa tidak kira-kira? Gak bisa nutupin dosa sekecil apapun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Ramadan ini mendidik kita supaya menjadi hamba Allah yang muttaqin. Muttaqin dijamin oleh Allah masuk surga. Apa dalilnya? Di dalam surat Al-Hijr ayat 45, 46, 47 Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Udkhuluha bisalamin aminin.
wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Ini kata orang ahli nahwu, inna huruf taukid, penguatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kesungguh-sungguhan Allah dalam menyampaikan firman-Nya. Innal muttaqina, muttaqin jamaknya muttaqin. Muttaqin satu orang, muttaqina ada ya dan nun. Ini menunjukkan jamak. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah fi jannati wa uyun. Fi-nya majrur, huruf jar. Fi jannat jamaknya jannah. Jannah satu surga, jannatun itu jamaknya. Ditafsiri oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Indonesia asli kaliber dunia. Beliau guru besar di Masjidil Haram. Ai basatin, bustan. Bustan itu kebun, basatin jamaknya kebun. Di surga itu indah betul kebun-kebun yang berada dalam surga. Wa uyun, uyun jamaknya ainun. Kalau ainun satu, uyun jamak. Nah ini nanti di surga banyak sumber-sumber air yang jernih, nikmat untuk diminum. Maka jaminan bagi orang yang muttaqin di dalam surganya Allah yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Kemudian di ayat selanjutnya fi'il amar. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surganya Allah dengan selamat dan sentosa. Maksud beliau selamat dan sentosa, selamat dan aman. Padahal panjangnya Siratul Mustaqim disebutkan dalam kitab Tanwirul Qulub. Itu panjangnya 3000 tahun perjalanan, 1000 naik, 1000 turun, 1000 datar, lebih kecil dari rambut kita, lebih tajam dari pedang. Kira-kira siapa yang bisa yang hadir sekarang ini bisa nyebrang jembatan itu? Ada kira-kira? Ada kira-kira? Nggak ada. Nggak ada yang bisa, jangankan sekecil itu. Tambang gede nih, dari sini ke Teluk Buyung, kejauhan. Dari sini ke mana? Candrabaga. Tambang yang begitu gede, tambang apa itu? Tambang kapal gede. Dari sini nyebrang. Ini tidak mungkin selamat. Baru berapa kilometer? Panjang yang begitu panjang itu jembatan Siratal Mustaqim. Maka muttaqin dijamin oleh Allah masuk surganya dengan selamat dan aman. Nanti yang mudik yang ke Jawa Tengah, Jawa Timur itu baru berapa kilo? Saya Jawa Timur, Madura, kurang lebih 900 sampai 1000 kilo. Teman nanya, bagaimana selamat? Tidak. Selamat sih selamat, tapi ban bocor mulu. Baru pulang kampung beberapa kilo. Selamat tidak? Nyampe di rumah, iya, tapi bensin habis, harus keluar tol. Itu baru perjalanan beberapa kilo. Bagaimana nanti yang 3000 tahun perjalanan? Maka sekarang kita dididik oleh Allah di bulan Ramadan ini untuk menjadi hambanya yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak takut? Puasa kan rahasia. Siang bolong, duhur dia wudu, seger itu air dimasukkan ke mulutnya, seger tenggorokannya. Teman yang kanan tahu tidak? Gak tahu. Yang kiri gak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul rahasia ini, puasa ini. Betul-betul dididik kita oleh Allah untuk menjadi hambanya yang takut kepadanya. Kalau kita berhasil di bulan Ramadan menjadi hamba Allah yang takut, aman 11 bulan yang akan datang. Dimanapun kita aman, kerja dimanapun aman, karena merasa dilihat oleh Allah. Mau korupsi enggak, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di bulan Ramadan ini hindari 5 macam perbuatan supaya kita menjadi hamba Allah yang muttaqin. Karena 5 macam ini perbuatan ini kalau dilakukan akan membatalkan pahala puasa kita. Yang pertama al-kizbu, bohong. Pernah bohong kira-kira kita? Sering. Masya Allah.
termasuk yang berdiri ini banyak bohongnya. Mohon ampun ya Allah. Bohong tidak harus kepada manusia, kepada binatang. Kucing dipanggil pus pus pus, kepencang tuh larinya kucing. Pas nyampe depan dia nggak dikasih apa-apa. Katanya kucing PHP ini. Untung kucing nggak bisa ngomong. Yang kedua ayam, dipanggil ayam sampai depan dia, sudah kencang, sudah senang banget tuh ayam, nggak dikasih apa-apa. Dulu Imam Syafi'i ketika mencari salah satu gurunya, ternyata gurunya pernah manggil ayam, nggak dikasih apa-apa. Beliau gagal berguru kepada si fulan karena bohong kepada ayam. Sampai seteliti itu mencari guru supaya ilmunya manfaat barokah. Yang ketiga, bohong kepada balita. Itu setan, ada setan. Supaya nggak nangis, supaya dia nggak keluar rumah. Dibohongi, dari kecil sudah dibohongi. Bohong tidak itu? Bohong. Ada tikus, ada tikus. Padahal nggak ada tikus. Bulan Ramadan ini dapat membatalkan pahala puasa kita. Nah, ini mudah-mudahan Ramadan kali ini bisa membentuk kita menjadi hamba Allah yang muttaqin, enggak bohong lagi. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, wal ghibatu, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang. Itu orang hitam banget ya, udah hitam kurus ceking, giginya grepes lagi, komplit banget. Ustaz, saya ngomong orang apa adanya. Iya, ghibah itu ngomong orang apa adanya. Itu namanya ghibah. Kalau bukan ngomongin apa adanya, namanya fitnah. Asyaddu minal qatl, lebih dahsyat dosanya daripada membunuh orang. Karena memfitnah. Orangnya jelek dibilang cakep, fitnah tuh. Orangnya cakep dibilang jelek, fitnah. Yang ketiga, wan namimah, ngadu domba. Orang diadu domba, diprovokasi. Orangnya provokator gara-gara HP. Kalau nggak bisa mendingan tidur di bulan Ramadan. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah daripada nggak kuat. Setelah subuh tidur, bangun duhur, sholat duhur, setelah itu tidur lagi, bangun asar. Daripada ngomongin orang, daripada ngadu domba. Katanya fulan, ya kalau begitu puasanya anak kecil juga bisa katanya. Tapi daripada ngomongin orang, mendingan tidur. Kalau nggak bisa nahan gitu. Kalau bisa mah bagus, baca Quran, baca istighfar, baca sholawat sebanyak-banyaknya. Yang keempat, wal yaminul ghamus, bersumpah palsu. Allah dibawa-bawa supaya untung dia. Demi Allah nih dagangan udah ditawar, padahal belum ditawar. Bawa nama Allah supaya untung dagangannya, supaya selamat dia. Demi Allah saya nggak ngambil, aman dia. Tapi pahala puasanya tidak ada. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, wan nadru bi syahwatin, memandang dengan pandangan syahwat itu dapat membatalkan pahala puasa kita. Sekarang nonton HP cukup di dalam rumah, on internetnya, mau nonton apa di situ. Maka sesuatu yang mengandung syahwat, mohon maaf, si Paul sampai bangun, nah itu dapat mengurangi, bahkan tidak ada pahalanya walaupun dia puasa pagi sampai sore. Kira-kira nih para hadirin, kalau kita kerja berangkat pagi pulang sore nggak dapat gaji, mau tidak? Nggak ada yang mau. Dagang berangkat pagi pulang sore nggak dapat untung, mau tidak? Nggak ada yang mau. Maka kalau puasa nggak ada pahalanya, tinggal haus dan lapar. Sayang. Oleh karena itu mudah-mudahan Ramadan ini kita semua yang ada, termasuk saya selaku penyampai pemateri pada hari ini, bisa menjadi hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Surga yang begitu luasnya, seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang yang takut kepada Allah. Muttaqin pasti mukmin,
mukmin pasti muslim. Maka level ketiga, baru level 3 ini, belum muhsin, level yang keempat. Mari kita naikin, upgrade iman kita supaya menjadi hamba Allah yang muttaqin. Karena saya dibatasi waktu, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan kita semua yang hadir. Sebelum saya tutup dengan salam, bersama-sama kita baca sholawat supaya berkah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa qasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul laddati bil alami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min arbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ja'at li da'watihil ashjaru sajidatan tamsi ilaihi ala saqin bila qadami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi anqumi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Akhir kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.